Salam jumpa kakak-kakak pegiat anak, guru sekolah minggu dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada saat ini kita mau melakukan persiapan bersama dengan tema Yakub diberkati dengan mengambil bahan bacaan dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Sebelum kita bersama-sama melakukan persiapan, saya mengajak kakak-kakak semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kembali kami anak-anakmu yang kau percaya untuk mewartakan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu, mau melakukan persiapan bersama. Tolong kami ya Tuhan, berikan kepada kami semua hikmat, dan biarlah setiap apa yang disampaikan, yang sudah disiapkan oleh anak-anak-Mu sebagai narasumber, itu boleh makin melengkapi kakak-kakak sekalian yang akan melakukan tugas pewartaan firman pada anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab, kita membaca dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan aku akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuran akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Yang meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah,
ia tidak meletakkan dandan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kisah ini dimulai pada saat Yakub hendak pergi meninggalkan Laban dan pulang ke kampung halamannya bersama keluarganya. Agaknya Laban berat hati melepas Yakub pergi, sebab ia sadar banyak diberkati Tuhan sejak Yakub tinggal bersamanya dan bekerja untuknya. Ternak miliknya bertambah sangat banyak. Karena itu Laban berusaha menahan Yakub kembali. Yakub mencari cara untuk menghadapi niat Laban yang ingin menahannya tetap berada di situ. Yakub tahu bahwa sesungguhnya Laban hanya memanfaatkannya. Niat Yakub amat kuat untuk kembali ke kampung halamannya. Maka ia pun melakukan negosiasi agar ia dapat pulang dan membawa hasil kerjanya. Ia meminta setiap domba yang hitam dan kambing yang belang berbintik-bintik yang lahir dari kambing dan domba yang ia pelihara itu menjadi miliknya. Laban pun menyetujuinya. Karena pertolongan Tuhan dan juga kecerdasannya, maka jumlah domba yang hitam dan kambing yang belang berbintik-bintik semakin banyak. Kisah ini ditutup dengan konklusi, maka sangat bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, laki-laki, unta dan keledai, dicatat dalam ayat 43. Tuhan memberkati Yakub sebagaimana janjinya. Jika Laban melihat berkat Tuhan atas dirinya hanya sebatas ternak yang banyak, maka berkat Tuhan atas Yakub sesungguhnya melampaui materi yang berhasil Yakub kumpulkan. Tuhan memberkati Yakub dengan hikmat, kepandaian untuk menghadapi tantangan hidup. Ini tampak melalui trik-trik yang dilakukan Yakub. Ia mampu menemukan cara sehingga kambing dombanya melahirkan anak-anak kambing dan domba yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang yang kuat dan amat banyak. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan tidak sebatas materi yang tampak di depan mata. Kisah Yakub memperlihatkan kemampuan Yakub untuk bekerja keras, jujur dengan segala kecakapan yang diakui Laban sebagai tanda bahwa Tuhan memberkati Yakub. Baiklah kakak-kakak yang dikasih Tuhan, sampai di sini kita hendak menuju tujuan setiap kelas. Kelas batita dan balita dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan memberkati Yakub. Dan di kelas kecil, anak percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupannya bila bersandar pada Tuhan. Dan di kelas besar, anak percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupannya bila anak-anak bersandar kepada Tuhan. Baiklah, kita mau menuju kelas batita balita. Sudah bersiap Kak Trianake. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Dan sampai saat ini kita hendak mempersiapkan bersama dengan tema Yakub diberkati dengan mengambil bahan bacaan Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Dan sudah bersiap Kak Trianake di kelas batita dan balita. Mari silahkan Kak Trianake.
Halo kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan kembali bersama-sama dengan kakak-kakak kita mempersiapkan diri untuk cerita Batilita, dan kita akan persiapkan cerita yaitu Yakub diberkati dari Kejadian 30 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-43. Dengan tema Yakub diberkati. Nah, kakak-kakak, mengingat kita akan mengajar Batilita, kita perlu terlebih dahulu menggarisbawahi kata diberkati. Kita harus menjelaskan kepada anak-anak, memberikan gambaran kepada anak-anak dari awal kita mengajar, dari puji-pujian yang ada, dari doa yang juga kita panjatkan. Kita perlu mengulang-ulang terus kata berkat, karena kata berkat ini menjadi satu kosakata yang baru untuk anak-anak kita. Nah, di dalam kelas Batilita kakak-kakak ada tujuan yang lebih khusus, yaitu anak mengetahui bahwa Tuhan memberkati Yakub. Anak mengetahui bahwa Allah memberkati Yakub. Nah, di sini merupakan kisah di mana Yakub dan Laban perjanjian atau persetujuan mengenai harta benda mereka, terutama mengenai lembu atau kambing domba. Nah, di saat kisah ini berada, Yakub memberikan salah satu ciri-ciri kepada Laban bahwa saya akan menerima kambing atau domba yang ada celanya atau yang ada titik-titiknya, tidak bersih gitu ya. Kalau tidak bersih, maka itu menjadi milik dari Yakub. Nah, seperti inilah Allah memberikan berkat kepada Yakub berupa kambing domba. Tetapi kita sekali lagi kepada anak-anak kita memperkenalkan bahwa berkat bukan hanya soal materi, tetapi berkat juga soal kehidupan, tentang keselamatan juga yang berasal daripada materi itu yang Tuhan berikan. Nah, kakak-kakak, ada 3 cara di mana kita bisa menyampaikan kepada adik-adik peristiwa di mana Yakub diberkati, Yakub memberikan preferensi tertentu ini tentang kambing dombanya kepada Laban dengan cara 3. Yang pertama kita pakai background seperti ini kakak-kakak, atau kita pakai jas, kita pakai sesuatu yang formal, kita bawa mic. Kenapa kakak-kakak? Kita bertindak sebagai reporter. Sebagai reporter, kita melihat nih bagaimana Yakub diberkati oleh Tuhan. Misalnya saja dari kisah di mana Yakub memberikan bahwa yang totol-totol, yang tidak bersih dombanya itu adalah milik Yakub, sedangkan yang bersih milik Laban. Nah, kita bisa memberikan kisah ini, kita bisa membungkus kisah ini dengan cara kita menjadi reporter yang melaporkan kepada adik-adik. Kira-kira berapa banyak berkat berupa kambing domba yang diterima oleh Yakub ketika Yakub memberitahu kepada Laban bahwa saya akan menerima saja kambing domba yang bercela, kambing domba yang ada totol-totolnya, sedangkan Laban yang bersih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kakak-kakak kita bisa mulai video tentang bagaimana domba memamah biak. Lalu kita ceritakan bagaimana waktu itu Yakub berserta dengan Laban adalah seorang yang beternak. Nah, orang yang berternak ini menentukan keberhasilan ternaknya berdasar dari kambing domba yang lahir. Kalau kita hitung-hitung misalnya, kalau saya punya 100 domba, lalu 100 domba ini memamah biak di tahun ini, kira-kira saya punya berapa domba ya di tahun depan? Nah, itu bisa kita hitung, lalu kita juga bisa memberikan informasi-informasi tentang kambing domba kepada anak-anak. Misalnya, bagaimana kambing domba itu mempunyai janin. Nah, kita bisa menunjukkan videonya. Berapa lama janin itu berada di dalam tubuh si domba.
Lalu bagaimana melahirkannya, proses bersalinnya? Setelah bersalin, seperti apa anak dombanya? Nah, itu menjadi informasi-informasi tambahan yang bisa kita masukkan ke dalam cerita agar cerita kita lebih menarik lagi, agar cerita kita juga semakin nyata di dalam pikiran atau imajinasi anak-anak. Nah, yang ketiga adalah kakak-kakak kita bisa mempunyai kostum tersendiri, lalu kita pakai kostum seperti peternak. Kita mau menjadi Yakub atau menjadi Laban. Kalau di dalam 2 kelas kita ada kakak-kakak yang bisa bermain peran, lalu lebih dari 1 orang, bisa jadi kita malah mempunyai 2 tokoh nih di dalam kelas kita. Yang satu menjadi Yakub dan yang lain menjadi Laban. Nah, lalu kita bisa bercerita bagaimana Yakub menentukan kekayaannya, menentukan kambing domba miliknya, sedangkan Laban pilih kambing domba yang bersih. Dan saat itu hasilnya seperti apa? Nah, kakak-kakak, demikianlah 3 cara kita untuk kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri menceritakan kisah yang menarik ini kepada anak-anak. Jangan sampai kita hanya fokus di bagian berkat itu berupa materi, kakak-kakak. Sekali lagi, bahwa berkat yang diberikan Tuhan kepada Yakub merupakan berkat yang butuh proses. Bahwa Yakub itu berusaha supaya di dalam mamah biak kambing domba ini, kambing domba menghasilkan kambing-kambing domba yang sesuai dengan preferensinya, yaitu yang totol-totol dan yang tidak bersih. Lalu lewat kekayaan itu juga Yakub diberkati oleh Allah. Yakub nantinya akan menjadi bapa segala bangsa, bahkan disebut sebagai bapa Israel. Maka dari itu berkat Tuhan tidak hanya berhenti di saat ini, tetapi terus-menerus, terutama untuk Yakub dan keluarga. Terima kasih kakak-kakak, kiranya bisa membantu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Trianake untuk ide di kelas Batita Balita. Kita sekarang menuju kelas kecil, sudah ada Kak Jennifer. Kak Jenny bersiap untuk menyampaikan ide bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mengambil tema Yakub diberkati dari bahan bacaan Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Sudah ada Kak Jenny yang bersiap untuk menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silahkan Kak Jennifer. Halo kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan melakukan persiapan di kelas kecil 1-3 SD. Bacaan Alkitabnya masih sama, Kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43 dengan tema Yakub diberkati. Nah, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tips cara membuat tujuan pembelajaran. Ketika kakak-kakak diberikan suatu tema, contoh seperti ini, Yakub diberkati, maka tujuan pembelajaran yang dijabarkan kakak-kakak seharusnya tujuan pembelajaran yang bisa diukur. Jadi misalnya, contoh 1,
anak dapat menuliskan sebanyak mungkin berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi ketika dia menulis, kita dapat mengukur sejauh mana dia mengerti makna ia diberkati oleh Tuhan. Kedua, anak diajak menghitung berkat Tuhan yang tidak terhingga dalam hidupnya. Jadi ini sama, setelah dia menuliskan sebanyak mungkin berkat-berkat yang sudah ia terima dari Tuhan, dia menghitung berkat-berkat itu. Jadi di sini juga bisa diukur kemampuan anak untuk mengetahui bahwa hidupnya itu sama seperti Bapak Yakub diberkati oleh Tuhan. Dan ketiga, anak diminta berdoa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya seperti Bapak Yakub. Jadi pesannya kan adalah Yakub diberkati karena ia mengandalkan Tuhan. Nah, cara mengukurnya bagaimana sih anak-anak itu mengandalkan Tuhan? Dengan diminta berdoa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya seperti Bapak Yakub. Jadi ketika kakak-kakak itu membuat suatu tujuan pembelajaran, maka harus tujuan pembelajaran itu hal-hal yang bisa diukur. Kakak-kakak bisa melihat, nanti orang tua pun di rumah bisa melihat, menggantikan kakak-kakak. Oh, dengan cara misalnya ada aktivitasnya, nanti tujuan ini berkaitan dengan aktivitas kakak-kakak, berkaitan dengan isi cerita. Jadi tujuan ini penting banget, sesuatu yang bisa diukur. Nah, dalam kisah Bapak Yakub, di pembukaan, saya menyarankan kakak-kakak mengawalinya dengan menyapa anak terlebih dahulu. Misalnya, halo adik-adik, apa kabar semua? Selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita loh, dengan tema Yakub diberkati. Loh, itu ada suara apa ya adik-adik? Ada yang tahu suara apa? Ya, benar. Suara kambing. Nah, kakak mau tanya, ada satu hewan lagi yang suaranya sama seperti kambing. Dia berbulu-bulu adik-adik. Kakinya 4. Apa ya kira-kira adik-adik ada yang tahu? Kita dengar lagi nih suaranya. Betul, domba. Nah, kakak-kakak bisa menggunakan tips mendengarkan suara kepada anak-anak untuk anak usia 1-3 tahun. Jadi anak-anak ini motoriknya udah bagus, tinggal kita latih kembali untuk mengingat hewan apa kira-kira yang nada suaranya demikian. Itu bisa dijadikan bagian pembukaan kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak masuk lagi nih. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya pekerjaan Bapak Yakub yang berkaitan dengan domba dan kambing? Ada yang tahu? Aku adalah anak gembala. Nah, adik-adik, siapa yang pernah dengar lagu ini? Karena aku Ya, kerja. Bapak Yakub adalah seorang gembala. Tugasnya menjaga dan memelihara binatang, bisa ternak atau hewan piaraan. Siapa di sini adik-adik yang punya hewan piaraan di rumah? Adik-adik, susah nggak ya untuk merawat hewan peliharaan itu? Misalnya nih, adik-adik punya anjing di rumah, harus dimandikan, dirawat, dikasih makan, diajak bermain. Jadi, ketika kita memelihara hewan itu, susah atau tidak sih? Nah, adik-adik, tugas mengembalakan kambing dan domba itu tidaklah mudah ternyata. Karena pada saat itu, domba dan kambing itu harus dibuat berkembang biak adik-adik.
Jadi jumlahnya itu harus banyak. Sebagai seorang gembala, Bapak Yakub bukan cuma tugasnya memelihara dan menjaga, tapi diminta untuk supaya jumlah kambing itu bertambah nantinya, beranak pinak. Nah, oleh karena itu adik-adik, dalam kisah ini, nah ketika kakak masuk dalam isi, kakak boleh menceritakan nih, bahwa pada saat itu, ketika Bapak Yakub bilang ke ayah mertuanya, biarlah aku mendapatkan bagian dari hewan peliharaan yang sudah kujaga selama ini. Dia bilang, nanti hanya hewan yang berbelang-belang dan berbintik-bintik yang akan menjadi upahnya dia. Nah, kakak-kakak bisa lihat bahwa dalam konteksnya, ketika itu Laban itu membawa pergi nih binatang yang bercorak-corak, berbelang-belang, berbintik-bintik itu pergi, dan disuruhlah anak-anak Laban ini untuk menjaganya, supaya nanti Yakub ini mengalami kesulitan. Jadi kan tinggal yang berwarna putih, yang bersih, sehingga susah untuk hewan-hewan ini lahir yang berbelang-belang, yang berbintik-bintik, sehingga nanti akhirnya Yakub tidak mendapat upah. Tapi di sini yang harus kakak-kakak tekankan adalah disitulah Tuhan bekerja. Tuhan itu memberikan hikmat kepada Bapak Yakub supaya ia bisa mencari solusi. Nah, dia mengambil dahan pohon yang sudah dipersiapkannya, yang berbelang-belang, lalu ditaruhnya di tempat minum. Ditaruhnya di tempat minum, di mana biasanya kambing dan domba itu melakukan pengembangbiakan. Jadi setelah itu, lahirlah akhirnya anak-anak kambing, anak-anak domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Jadi di sini kita tahu bahwa kalau Tuhan beserta kita, sekalipun kita itu lemah, sekalipun kita itu tidak mampu, sekalipun ada orang yang berusaha menghalangi kita, Tuhan itu mampu untuk menolong kita. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa ternyata karena Tuhanlah memberkati Bapak Yakub, maka Bapak Yakub bisa memperoleh kemenangan. Bapak Yakub memiliki kambing dan domba yang kuat. Karena apa sih Bapak Yakub diberkati oleh Tuhan? Kakak-kakak bisa masuk juga dalam isi Bapak Yakub diberkati oleh Tuhan karena dia mau melakukan perintah Tuhan. Nah, ketika kakak-kakak bawa cerita ini diisi, kakak-kakak bisa memperlihatkan bahwa adik-adik saat itu biasanya domba itu hanya berwarna putih, sedangkan kambing itu coraknya itu selalu hitam. Jarang yang berbelang-belang atau berbintik-bintik, sehingga pasti susah untuk lahir ternak atau domba dan kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Oleh karena itu, hanya karena Tuhanlah, maka bisa lahir banyak domba dan kambing yang kuat dan berbelang-belang dan berbintik-bintik itu. Nah, kakak-kakak penutupnya nanti bisa dijabarin sama seperti Bapak Yakub, adik-adik diminta untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, cara mengandalkan Tuhan salah satunya dengan berdoa, seperti tujuan pembelajaran tadi. Maka penutup bisa dilakukan aktivitas nih di akhir kakak-kakak. Ketika kakak-kakak sudah luring, maka saya menyarankan aktivitasnya lebih banyak. Misalnya kakak-kakak menyiapkan kertas berbentuk badan domba, lalu kepala, mata, dan kaki juga buntut untuk anak-anak kemudian menempel nih kakak-kakak. Nah, setelah itu dia menuliskan doa memohon pertolongan Tuhan. Baru nanti adik-adik bisa memberi bintik-bintik pada domba
atau memberi belang-belang warna. Jadi putih hitam atau coklat hitam. Nah, atau ketika kakak-kakak masih daring nih, adik-adik kan mengerjakan aktivitasnya di rumah masing-masing. Kakak-kakak dapat meminta adik-adik untuk menggambar dan memberi warna, corak belang atau bintik-bintik pada domba. Jadi di sini menggambar. Nah, kakak-kakak bisa lampirkan video seperti yang ada di YouTube ini. Ini cara praktis yang bisa kakak-kakak tampilkan nanti saat mengajar cara menggambar domba. Jadi karena ini 1 sampai 3 SD, maka anak-anak itu sudah bisa menggambar. Jadi kakak-kakak tinggal memberikan contoh yang praktis melalui video ini. Nah, selesai menggambar sama kakak-kakak, kakak-kakak bisa menyuruh adik-adik menuliskan doa. Doanya itu isinya permohonan. Misalnya, adik-adik ingin menjadi anak yang pintar. Adik-adik bukan hanya cukup seperti Bapak Yakub, bekerja keras, berusaha, tapi juga harus berdoa. Karena segala sesuatunya itu Tuhan yang memberi. Nah, jadi adik-adik bisa tulis doa, Tuhan, tolong aku ingin menjadi anak yang pintar. Selain ingin belajar yang rajin, aku mohon juga supaya Tuhan memberkati aku sama seperti Bapak Yakub. Nah, di sini bahkan adik-adik kalau masih ada waktu bisa di rumah, kalau ada alat warna, bisa mewarnai gambar yang sudah adik-adik buat. Tapi ingat, sama seperti Bapak Yakub, warna yang diberikan adalah warna belang-belang dan biru bintik-bintik. Nah, mungkin itu saja kakak-kakak yang bisa saya berikan untuk menolong kakak-kakak dalam mengajar anak-anak sekolah minggu nantinya dengan tema Yakub diberkati. Kiranya pelayanan kakak-kakak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Kak Jennifer yang sudah menyampaikan ide bagi anak-anak di kelas kecil. Kita menuju kelas besar, sudah ada Kak Grace Victoria sudah bersiap. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Yakub diberkati yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Saat ini kita akan mendengar Kak Grace Victoria yang akan menyampaikan metode untuk anak-anak kelas besar. Mari silahkan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak semuanya. Hari ini kita akan persiapan untuk mengajar adik-adik di kelas besar dengan tema Yakub diberkati. Nah, sebelum memulai sekolah minggu atau memulai mengajar, kakak-kakak boleh memulainya dengan teka-teki silang. Nanti saya akan memberikan contoh 7 pertanyaan dari teka-teki silang itu, dan kakak-kakak boleh menambahinya dan juga melengkapi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah biar adik-adik tuh ingat cerita 2 minggu yang lalu atau minggu lalu. Karena
cerita hari ini yaitu Yakub diberkati masih ada hubungannya dengan cerita 2 minggu yang lalu dan juga minggu lalu. Nah, seusai kakak-kakak bermain teka-teki silang dengan adik-adik, boleh nih mulai membaca perikop untuk tema hari ini. Kakak-kakak ingat ya, tujuan dari sekolah minggu hari ini dengan tema Yakub diberkati supaya adik-adik tahu bahwa Tuhan memberkati kita semua, anak-anak yang mau bersandar kepada Dia. Jadi, kalau adik-adiknya tidak mau bersandar, tidak mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan, tentu Tuhan tidak memberkati mereka. Nah, kakak-kakak boleh nih memulai mengajak adik-adik dengan memberikan perintah untuk adik-adik duduk tegak, tidak bersandar, dan tangannya pun tidak menyandar di meja. Tidak seperti ini. Tidak boleh begini. Adik-adik juga tidak boleh bersandar. Tapi adik-adik diminta untuk duduk dengan tegak. Nah, kakak-kakak boleh tuh menunggu beberapa saat. Mungkin nanti ada adik-adik yang bilang, "Kak, pegel. Udah Kak, sampai kapan?" Atau terserah kakak-kakak kapan mau menyudahinya. Tujuannya apa sih? Nah, seusai adik-adik diminta untuk duduk dengan sikap yang tegak, tidak bersender, kakak-kakak tanya, apa sih yang dirasakan kalau adik-adik tuh duduknya gak sandaran, gak nempel punggungnya atau tangannya? Mungkin ada yang bilang lelah, pegel, tidak nyaman. Jadi duduk seperti apa sih yang nyaman? Ya kalau mau nyaman mungkin duduknya bersender gitu ya. Kalau kita lihat ya kakak-kakak, kursi itu pasti ada yang ada di belakang punggungnya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa bersender. Nah, begitu juga kakak-kakak untuk bisa kasih tahu nih ke adik-adiknya. Ternyata bersandar itu atau bersender itu jauh lebih nyaman, jauh lebih enak loh daripada kita berjuang sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup seorang diri saja. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Nah, ketika kakak-kakak sudah mengawali cerita dengan meminta adik-adik untuk duduk dengan tidak bersender gitu, kakak-kakak boleh melanjutkan kisah tentang perjalanan Yakub. Bagaimana Yakub meminta kepada Laban untuk aku ingin kembali ke negeriku. Lalu Laban bernegosiasi gitu dengan Yakub. Upah apa yang bisa Laban berikan kepada Yakub? Yakub pun ingin mengembalakan ternak-ternaknya dan ia memilih domba atau hewan ternak yang belang untuk menjadi kepunyaannya. Sebenarnya kakak-kakak, di sini firman Tuhan juga mengajak kita atau adik-adik nantinya untuk bisa berpikir secara cerdik dan cerdas. Loh, mengapa demikian? Ya, kalau kita baca dengan cara teliti, di situ digambarkan bahwa Yakub memberikan daun di palungan ketika hewan-hewan ternak ini makan atau minum, sehingga hewan yang dilahirkan akan muncul loreng-lorengnya, ada bintik-bintiknya gitu kakak-kakak. Apa yang bisa disampaikan kepada adik-adik kelas besar? Setiap kita pasti punya kecerdasannya masing-masing. Kakak-kakak boleh loh tanya ke adik-adiknya, kecerdasan apa sih yang adik-adik punya? Ada yang bisa main musik?
ada yang bisa berolahraga, ada yang bisa menyanyi, menari, pintar bahasa Inggris, matematika, IPA, sejarah, atau apa sih kelebihan atau kecerdasan yang adik-adik miliki? Itulah yang menjadi dasar bahwa Tuhan memberikan kecerdasan yang berbeda-beda kepada setiap orang, setiap anaknya. Lalu, apa spesialnya? Apa berbedanya ketika kita bersandar atau tidak bersandar pada Tuhan? Toh kita semua punya kecerdasan. Nah, kakak-kakak di sini bisa menekankan kalau kita bersandar pada Tuhan, kecerdasan yang kita miliki bisa dikembangkan, bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Sehingga kecerdasan itu bukan dipakai untuk tujuan yang jahat, tetapi dipakai untuk tujuan yang baik. Misalnya kita mau membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran matematika, atau kita mau bernyanyi untuk memuji Tuhan, mau berolahraga untuk melakukan kompetisi yang sehat, dan tujuan-tujuan baik lainnya. Seusai cerita dan firman Tuhan disampaikan, kakak-kakak bisa minta kepada adik-adiknya nih menuliskan apa sih sebenarnya berkat Tuhan itu terhadap diri adik-adik kelas besar. Ketika adik-adik sudah bersandar pada Tuhan, apa sih berkat yang dirasakan? Layaknya Yakub yang menghitung berkatnya, berkat yang berasal dari Tuhan itu, kita adik-adik juga diajak untuk menghitung berkat apa saja sih yang sudah kita rasakan. Nah, berhubung ini memasuki semester awal atau naik kelas adik-adik ke jenjang berikutnya, kakak-kakak juga boleh tanya loh, apa sih harapan adik-adik di kelas yang baru ini, udah naik kelas? Apa sih harapannya? Kalau adik-adik punya kecerdasan dan mau bersandar pada Tuhan, harapan apa sih yang adik-adik inginkan di tahun pelajaran yang baru ini? Sehingga adik-adik tidak pernah merasa sendiri. Ketika bersandar pada Tuhan, kecerdasan, kepintaran, kemampuan yang adik-adik miliki tentu akan semakin diberkati Tuhan, akan semakin dibawa untuk ke arah yang lebih baik lagi. Demikian kakak-kakak untuk persiapan kelas besar. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Kak Grace Victoria untuk ide di kelas besar, dan kami sudah menyajikan dari mulai bahan pemahaman Alkitab, lalu kemudian metode pengajaran di setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Sebelum kita menutup program persiapan di bahan ajar pada episode kali ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati kami dalam persiapan dengan tema Yakub diberkati. Terima kasih untuk setiap kakak-kakak yang sudah menyiapkan metode dengan baik untuk makin melengkapi kakak-kakak yang lain untuk mempersiapkan bahan ajar. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema bahan pengajaran lainnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.